Baiklah, dalam video ini kami akan membahas 3 metodologi utama dalam pengembangan perangkat lunak. Ketiga metodologi tersebut yaitu metode waterfall, metode RAD atau Rapid Application Development, dan metode Agile. Pertama, dalam pengembangan perangkat lunak yaitu waterfall, yang merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya communication, planning, modeling, construction, dan development. Yang pertama, communication merupakan fase di mana pelanggan atau pemilik proyek menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya kepada pengembang. Selanjutnya, menginjak pada proses perancangan atau planning, dimulai dengan merumuskan estimasi kerja, kebutuhan sumber daya, serta perencanaan alur kerja. Rancangan diaplikasikan pada perangkat keras komputer dalam bentuk bahasa pemrograman. Tahap ini disebut dengan construction. Setelah berhasil dibuat, perangkat lunak disebarluaskan untuk diimplementasikan pada perangkat pengguna secara umum. Tahap ini disebut dengan deployment. Kelebihan dan kelemahan metode waterfall ini melibatkan berbagai proses yang sistematis dan komprehensif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Sayangnya proses tersebut memakan waktu yang lebih lama. Sistem dalam metode waterfall merupakan proses yang baku sehingga pengembangan sulit melakukan improvisasi. Itulah mengapa metode ini dianggap kurang efektif dan seringkali hanya dipakai dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem berskala besar. RAD merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental, tetapi lebih menekankan pada tenggat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Proses pengembangan dengan metode RAD dianggap lebih singkat. Pasalnya, semua pihak, baik pelanggan maupun pengembang, terus terlibat secara aktif dalam setiap proses hingga hasil dapat tercapai. Di samping itu, tahapan kerja pada metode ini juga lebih sedikit. Dari apa yang telah kita dengar tadi mengenai metode Rapid Application Development, metode ini juga memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri, yaitu beberapa kekurangan dari metode RAD atau Rapid Application Development antara lain dapat dilihat dari segi konsistensi dan kemampuan personel. Metode ini membutuhkan pengembang ahli, sekaligus kerjasama yang aktif dan konsisten antara pemilik proyek beserta semua tim. Tanpa kedua hal tersebut, mustahil menerapkan metode RAD dalam pengembangan perangkat lunak, apalagi yang berskala besar. Namun jika kedua hal itu terakomodasi dengan baik, metode RAD atau Rapid Application Development adalah cara yang paling efektif untuk menghemat waktu dan biaya. Metode Agile merupakan induk dari Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja, Agile adalah pelaksanaan proyek secara keseluruhan yang berskala besar. Metode ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis, dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Kelebihan dan kelemahan pada metode Agile, yaitu jika berorientasi pada kepuasan pengguna, metode Agile menyediakan prosedur yang tepat. Demikian halnya pada proyek besar yang membutuhkan pemeliharaan jangka panjang. Keunggulan metode Agile juga terletak pada adaptasi dan kebebasan bagi pengembang untuk melakukan improvisasi. Namun, bukan berarti metode ini tidak memiliki kelemahan. Tantangan terbesar yang akan dihadapi pengembang yang terus dipacu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Kesamaan dari metodologi ini yaitu pada metode waterfall dan Agile sama-sama metode perangkat lunak tradisional dan sistematis yang biasa diterapkan pada pengembangan dalam skala besar. Sementara perbedaan dari ketiga metodologi ini terdapat pada efisiensi waktu, di mana pada metodologi RAD pengembangan perangkat lunaknya lebih cepat daripada metode waterfall dan Agile yang pengembangannya relatif lebih lama. Demikian video kita mengenai 3 metodologi utama dalam pengembangan perangkat lunak. Kami memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam video kita kali ini, dan kami juga berharap bahwa dalam video ini dapat menambahkan wawasan Anda mengenai pengembangan perangkat lunak. So, before kalian meninggalkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan like dan leave a comment below. Oke?